akan lebih mudah mencapai kuota perempuan 30%, pendapat tersebut belum dapat dinilai kebenarannya dan belum konklusif. Jadi itu betul, daftar tertutup. Namun demikian, berkenaan dengan persentase tersebut, Mahkamah menyadari sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka atau daftar tertutup bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan keterpilihan perempuan, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya pola rekrutmen di internal partai politik, kesadaran partai politik terhadap pentingnya keterwakilan perempuan, dan pendidikan politik. Bahwa selain dalil-dalil di atas, para pemohon juga mendalilkan sistem proporsional dengan daftar terbuka menimbulkan kerumitan bagi penyelenggara dan pemilih. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang masih dapat diperbaiki dan disempurnakan sudah seharusnya tidak dapat menyampingkan hal-hal yang bersifat substantif dan mendasar dalam pemenuhan prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis, terutama dalam pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara berkenaan dengan peningkatan penggunaan anggaran negara yang sangat besar, namun tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPRD yang terpilih. Secara faktual, Mahkamah menyadari benar terjadi peningkatan anggaran. Namun hal tersebut tidak semata-mata disebabkan pilihan terhadap sistem pemilihan umum. Salah satu catatan penting yang perlu menjadi perhatian, bagaimana mengelola jumlah partai politik peserta pemilihan umum dan upaya efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan cara pemungutan suara atau pemberian suara yang sesuai dengan perkembangan teknologi, misalnya dengan cara e-voting. Karena cara pemungutan atau pemberian suara melalui kertas suara dianggap kurang praktis dan membutuhkan waktu, penghitungan yang lama, dan anggaran yang cenderung meningkat. Umum yang menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam paragraf 3.31 tidak semata-mata disebabkan oleh pemilihan sistem pemilihan umum. Karena dalam sistem pemilihan umum terdapat kekurangan dan dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Menurut Mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi, serta mengemukakan pendapat, kemajemukan ideologi, kaderisasi dalam tubuh partai politik, hingga kepentingan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan partai politik. Hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon, dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis, filosofis, dan sosiologis yuridis mengenai sistem
demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun BPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 99-2002. Selanjutnya, dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Swadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis, dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas, itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2024, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Terima kasih. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Sandi Isra, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik PFW, dan N. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 8 bulan Juni tahun 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 bulan Juni tahun 2023, selesai diucapkan pukul 13.00 oleh 8 hakim konstitusi dengan tidak dihadiri oleh Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Sukri As'ari sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Ya, demikian putusan telah dibacakan, dan untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai, atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.